silakan baca buku saya, Apakah Saya Juga Gifted, yang bisa didapatkan di berbagai. Di sekolah, teman-teman Anda butuh ya, Anda menyalakan salah terus. Jika Anda memiliki IQ yang sangat tinggi, nggak perlu menunggu psikotes untuk membuktikannya. Anda mungkin sudah tahu sejak anak-anak bahwa Anda itu beda. Orang lain seperti tidak paham dengan apa yang Anda pikirkan. Oleh sebab itu, Anda selalu merasa disalah mengerti. Anda punya minat yang berbeda dengan teman sebaya. Ketika mereka gemar dengan video game, Anda sudah tertarik dengan game teori. Tapi mungkin karena masih kanak-kanak, jadi belum punya bahasa untuk menjelaskan perasaan ini. Ketika dewasa, Anda mungkin merasa salah tempat di dunia. Oleh sebab itu, ketika Elon Musk ingin membuat wisata ke Mars, Anda merasa inilah kesempatan untuk bisa pulang kampung. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun terakhir, saya bergelut dalam pendidikan, konseling, dan advokasi bagi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang giftedness, atau ingin tahu apakah Anda gifted atau tidak, silakan baca buku saya, Apakah Saya Juga Gifted, yang bisa didapatkan di berbagai e-commerce pilihan Anda. Linknya ada di deskripsi video ini. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengapa orang dengan IQ tinggi sering mengalami masalah dalam komunikasi. Di sekolah, teman-teman Anda butuh mengulang 5-7 kali untuk belajar satu konsep. Sementara itu, bagi Anda cukup sekali. Malah kadang Anda bisa mengerti konsep secara intuitif tanpa perlu penjelasan. Jadi, guru belum jelaskan pun Anda sudah tahu jawabannya. Tidak heran jika guru merasa Anda ancaman, sementara itu teman sekelas menganggap Anda sok tahu. Meskipun tidak banyak teman dekat, tapi karena prestasi tinggi dan punya banyak penghargaan, Anda selalu dipuja-puji. Orang tua membawa Anda untuk mengikuti banyak kompetisi dan menerima banyak medali, sehingga modal cukup untuk masuk universitas lewat jalur prestasi, bahkan dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Lulusan universitas ternama dan reputasi menjadi bintang membuat Anda mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi pimpinan. Namun situasi tempat kerja Anda tidak jauh beda dengan situasi waktu sekolah. Anda frustasi dengan cara kerja bawahan yang menurut Anda terlalu santai dan tidak mau belajar hal-hal baru atau tidak bisa berpikir kritis. Sementara itu, di WhatsApp karyawan ada grup yang bernama Karyawan Tanpa Bos. Anggotanya adalah semua bawahan kecuali Anda. Rumor beredar bahwa Anda adalah alien dari planet lain karena ide-ide Anda termasuk gila atau tidak realistis. Dapat dimengerti jika Anda merasa kesepian. Menduduki jabatan tinggi di usia muda itu tidak mudah. Anda tidak mengerti mengapa prestasi akademik bisa gampang didapatkan, tapi memahami manusia itu sulit sekali. Untung Anda berkenalan dengan seorang gadis yang sepertinya kagum dengan prestasi dan karisma Anda. Mulanya dia pengertian dan berempati dengan masalah kesepian Anda. Namun ketika sudah menikah, punya anak, muncul masalah-masalah baru. Ternyata Anda berdua juga sulit berkomunikasi dengan baik. Anda melihat jauh ke depan, pasangan hanya bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Anda dapat menganalisa berbagai kemungkinan dengan berbasis data, dia hanya memakai perasaan dalam memecahkan semua masalah. Anda menyalahkan trauma masa kecilnya, dia menyalahkan Anda yang menyebabkan traumanya sekarang. Apakah Anda pernah mengetes IQ atau tidak? Tapi skenario ini sangat wajar terjadi pada orang-orang dengan IQ sangat tinggi. Mereka mengalami masalah komunikasi dengan dunia sekitar. Bayangkan berlari di kecepatan 20 km per jam, tapi tinggal di dunia dengan kecepatan 5 km per jam. Anda tidak dapat menyalahkan mereka karena lambat, tapi Anda juga tidak bisa memaksa kaki Anda berhenti berlari cepat. Hasilnya, Anda sendirian di garis depan. Leta Hollingworth, salah satu psikolog awal abad 20, menjelaskan fenomena ini dengan communication range theory. Menurutnya, ada sweet spot untuk berkomunikasi yang mulus berdasarkan IQ score. Di bawah 15 poin disebut ideal range. Komunikasi effortless, interest dan minat nyambung, dan koneksi sosial harmonis. Antara 15-30 poin, komunikasi masih mungkin, tapi butuh lebih banyak effort.
Orang yang IQ-nya lebih tinggi harus mampu bridge the gap dengan menyederhanakan dan menyesuaikan bahasa mereka. Di atas 30 disebut communication gap. Menurut teori, jika perbedaan di atas 30 poin, maka komunikasi yang bermakna akan menjadi sangat sulit. Baik bagi yang IQ-nya lebih tinggi maupun yang lebih rendah sama-sama bingung dan tidak paham satu sama lain. Seperti dua orang dari planet yang berbeda mencoba untuk berkomunikasi. Meskipun ada kritik pada teori ini, yang antara lain menganggap bahwa teori ini hanya bersifat observasional dan bukan teori yang formal secara ilmiah. Namun ada kebenaran yang tidak bisa disangkal. The bitter truth bahwa semakin tinggi IQ, maka semakin jarang orang yang mirip Anda di dunia ini. Jika IQ Anda 145, itu berarti Anda satu dari 1000 orang. Anda punya potensi untuk membawa inovasi hebat dan menciptakan teori baru, tapi kemungkinan besar juga Anda menjadi sangat kesepian. Jadi, bagaimana solusinya? Kita harus paham ini bahwa IQ bukan keseluruhan intelijensi manusia. Ada juga aspek lain. Salah satunya emotional intelligence. Emotional intelligence menjadi jembatan untuk mereka dengan IQ tinggi bisa membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar. Hanya saja, jika dunia tahu bahwa IQ Anda sangat tinggi, maka Anda mungkin sering dipuja-puji sejak kecil. Orang dewasa melihat Anda sebagai human capital. Lingkungan ingin mengkapitalisasi intelijensi Anda. Padahal Anda jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Anda punya emosi yang intens, sensor yang sensitif, rasa ingin tahu yang tinggi, peka pada ketidakadilan, imajinasi yang vivid, kreativitas yang nyeleneh, dan krisis eksistensi di usia dini. Lingkungan melihat Anda sebagai human capital, sementara itu Anda hanya ingin diterima sebagai human. Titik. Ketidaksinkronan orang ber-IQ tinggi dengan lingkungannya diperparah oleh sistem pendidikan dan tatanan masyarakat yang menekankan pada keseragaman. Pendidikan yang one size fits for all memungkinkan mereka dengan IQ tinggi untuk melaju tanpa usaha, menjadi yang terdepan, sementara itu kemampuan meregulasi emosinya yang sangat kaya dan intens tidak dikembangkan semestinya. Menurut Kazimierz Dabrowski dalam satu studinya, orang yang memiliki IQ tinggi sering mengkompensasi defisit emosinya dengan memakai intelijensi mereka. Artinya, mereka mampu merasionalisasikan emosi orang lain. Misalnya, ketika pasangannya sedih, bukannya menerima dan memvalidasi perasaan, mereka akan menganalisa. Dan ketika bawahan tidak paham dengan tugas yang diberikan, mereka tidak tahu gimana menyesuaikan instruksi menjadi lebih manusiawi. Oleh sebab itu, social emotional learning sangat krusial pada pendidikan dan parenting anak gifted. Ini harus menjadi framework yang dipahami oleh guru dan orang tua. Karena inilah missing link dari pendidikan gifted yang hanya berpusat pada pengembangan bakat dan prestasi akademik. Dengan adanya EQ, orang dengan IQ tinggi seperti menjadi bilingual. Bahasa logika untuk diri sendiri, sementara itu bahasa empati untuk orang lain. Fungsi EQ dalam hal ini sama dengan menurunkan transmisi. Jika IQ Anda adalah mesin Ferrari yang mampu berlari dengan cepat dan bertenaga tinggi, EQ adalah sistem transmisi yang memungkinkan Anda berjalan pelan di area pemukiman tanpa menabrak orang lain. Jadi untuk Anda yang merasa sedang berdiri sendirian di garis depan, ingatlah ini. Menjadi cerdas bukan berarti Anda harus menjadi dingin. Menjadi berbeda bukan berarti Anda harus terisolasi. Selama ini mungkin Anda merasa dipaksa untuk memilih, menjadi pintar tapi sendirian, atau menjadi biasa saja agar bisa diterima. Tapi lewat social emotional learning, kita belajar bahwa ada jalan ketiga. Kita belajar bahwa kecerdasan kognitif yang Anda miliki adalah kekuatan, dan kecerdasan emosional adalah kendali. Jika hari ini Anda masih merasa seperti alien yang sedang menunggu jemputan ke Mars, saya ingin menawarkan perspektif baru. Mungkin Anda tidak perlu pulang ke Mars. Mungkin tugas Anda adalah membangun stasiun transmisi di sini, di bumi.
Belajar menjadi bilingual bukan berarti Anda mengkhianati identitas intelektual Anda. Itu justru cara Anda menunjukkan bahwa Anda cukup cerdas untuk memahami bahwa manusia tidak terhubung melalui logika, melainkan melalui rasa. Mari kita berhenti memuja piala dan mulai membangun jembatan. Karena pada akhirnya dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia sangat haus akan orang pintar yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Untuk orang tua dan guru di luar sana, mari kita bantu anak-anak gifted kita bukan hanya untuk melaju kencang dengan mesin Ferrari mereka, tapi juga mengajarkan mereka cara menavigasi lingkungan dengan penuh kasih. Karena kesuksesan sejati bagi seorang gifted bukan saat dia berada di garis finish sendirian, tapi saat dia mampu membawa orang lain ikut serta dalam visi hebatnya.